Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa dalam Islam menjadi salah satu hal yang penting untuk kita ketahui. Pasalnya, dalam beragama, selain kita harus menjalankan perintah, juga menjauhi berbagai larangan. Setiap perbuatan dosa akan ada ganjaran yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, dengan para penjaganya yang bengis dan kejam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Jahanam itu mempunyai 7 pintu, setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Quran Surah Al-Hijr, ayat 44. Setiap manusia pasti tidak ingin bergelimangan dosa, namun ada satu orang lelaki yang bukan saja berdosa, tetapi ia juga memperoleh warisan dosa. Siapakah lelaki celaka ini? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Dialah Qabil, sang pelopor pembunuhan sesama manusia. Salah satu putra Nabi Adam alaihi salam ini memperoleh warisan dosa dari orang-orang yang meniru perbuatannya, di mana ia membunuh saudaranya sendiri Habil hanya karena masalah perempuan. Dosa yang akan ia terima terus mengalir, bahkan hingga hari kiamat, sebab manusia yang mengikuti jejaknya juga terus bertambah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memulai perkara baik yang disyariatkan, maka baginya pahalanya, dan pahala orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat, dan barang siapa yang memulai perkara jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, sampai terjadinya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil dengan sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkata yang tidak diterima kurbannya, sungguh aku akan membunuhmu. Dan berkata yang diterima kurbannya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah, ayat 27. Dalam ayat tersebut diceritakan, bahwa Qabil mengancam akan membunuh Habil. Tetapi, tahukah Anda, apa yang dilakukan oleh Habil? Habil tidak melawannya sama sekali, ia tetap bersikap tenang dan mencoba untuk menahan amarahnya. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rob sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini, dan dosa kamu sendiri yang lain, maka kamu menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Maidah, ayat 28-29. Diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, Habil dibunuh saat tengah tidur lelap, tiba-tiba Qabil melempar batu hingga pecah kepalanya. Ada pula riwayat lain menyatakan, bahwa Habil dicekik dan digigit sebagaimana binatang buas ketika menyantap mangsanya. Ternyata kematian Habil tidak membawa rasa takut untuk Qabil. Tanpa belas kasihan ia berniat untuk meninggalkannya. Mengingat ini adalah kematian pertama di muka bumi, Qabil pun tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan yang tersebut, Allah Ta'ala mendatangkan 2 burung gagak yang sedang bertarung. Salah satunya mati, maka yang hidup mengais-ngais tanah dengan paruhnya, membuat lubang untuk menanam burung gagak yang mati. Qabil mengambil pelajaran dari peristiwa itu tentang cara mengubur jenazah saudaranya. Karena perbuatannya ini, Qabil harus menanggung dosa yang terus mengalir selama masa bumi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dibunuh suatu jiwa dengan zalim, melainkan dosa pembunuhan itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang pertama, Qabil, karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, seseorang yang melakukan kesalahan, bahkan atas kejahatan atau dosa yang paling keji, dapat ditebus dengan bertobat kepada Allah. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Furqan, ayat 70.
Wallahu a'lam bishawab.